Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul dan terima kasih sudah datang untuk memenuhi undangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Hermana Kecamatan Cugenang yang telah memberikan keluasan waktu sehingga memberikan waktu khusus untuk saya membuat aksi nyata budaya positif dan langsung diseminasi dengan ibu bapak. Juga tidak lupa rekan-rekan sejawat ibu bapak guru, terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin juga banyak kesibukan ya, apalagi tadi mengajar dan sekarang langsung pertemuan seperti ini. Juga tamu undangan yang dari jauh, ibu-ibu cantik dari TK Pautku, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi wasilah kerjasama kita ke depannya, mungkin dari PAUD langsung ke TK. Begitu ya, insyaallah. Bisa aja kan kayak gitu ya Pak ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya di sini ada hal kegiatannya. 1. Pembukaan, 2. Kegiatan inti, 3. Diskusi dan 4. Penutup. Cukup 4 saja. Jadi kalau pembukaan kira-kira 5-10 menit, kegiatan intinya paling 30 menit, sisanya diskusi. Tapi saya memberi keleluasaan untuk kegiatan inti dan kegiatan diskusi itu bisa langsung saja apabila nanti pemaparan saya mungkin terlalu cepat atau tidak dipahami atau ada pengalaman-pengalaman di sekolah atau di kelas, silakan langsung aja katakan, ya. Jadi tidak terpaku pada hal ini. Ya. Kita langsung pada pembukaan. Kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum ke acara inti, ada yang bantu saya buat ASP dulu nggak? Boleh? Dari Pak Ud ASP? Boleh ya? Boleh? Boleh bantu? Silakan. Kita baru share ya. Kita sharing aja di sini santai. Jadi bagaimana kita bisa membuat suasana nyaman? Silakan. Oke. Baik, kita lihat ya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Kebetulan saya dari PAUD, jadi mungkin SPP-nya suaranya nggak apa-apa Ibu ya, Bapak Ibu. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allah Akbar. Sekali lagi ya, jawabannya begini ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sejahtera ekonomi. Apa kabar semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani, sejahtera ekonomi. Amin. Mudah-mudahan sehat. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk titet. Titet titet. Titet titet. Ciluba. Boleh berdiri nggak? Boleh ya, sebentar.
praktek ya. Insya Allah kita akan aksi nyatakan di kelas masing-masing. Bentuk kegiatan inti dan diskusi yang kebetulan sekarang, jadi kita langsung saja. Di saat saya memaparkan materi ada yang tidak paham atau ada pertanyaan atau ada pengalaman, kita saya saja tidak, karena di sini saya berbagi juga harus dibagi begitu ya. Baik. Nah, kita sepakati belajar. Kenapa ada kesepakatan belajar? Supaya semuanya memahami apa dan bagaimana kita dibahas. Yang pertama adalah, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat setelah dipersilakan. Jadi jangan hanya saya bicara, ketika di belakang Anda boleh ajukan tangan, langsung Pak saya ada pengalaman, Pak boleh nggak saya memberi syarat, silakan terbuka untuk siapapun yang dari luar ini. Apalagi kalau ada yang beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa, tapi juga harus berpendapat. Jadi ya kita coba begitu. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Artinya semua perbedaan pasti ada, pendapat pasti ada, itu kita saling menghormati. Jadi tidak ada salah dan benar di sini ya. Tapi bagaimana kita mengungkapkan pendapat secara berbagi untuk perubahan di sekolah kita, Bapak ya. Termasuk nanti mungkin Bapak sekolah saya kan pengennya begini, nanti silakan aja Pak ya. Baik, yang kedua, yang ketiga berpartisipasi aktif. Artinya ya tidak hanya duduk manis saja, boleh berpendapat apapun, ya. Terima kasih. Dan yang terakhir ini yang paling penting, bahagia dan gembira. Karena dimanapun kita berada, kalau kondisi kita bahagia, waktu 1 jam itu tidak akan terasa. Waktu 2 jam tidak terasa. Tapi kalau kita menunggu seseorang dan tidak datang, setengah jam 1 menit itu terasa 1 jam kan gitu ya. Makanya bikin happy, bikin gembira, enjoy aja. Sekali lagi tidak ada salah dan benar di sini, tapi utamakan berpendapat. Dan saya pun sih berbagi yang paling bisa. Saya pun sih berbagi kemarin setelah belajar, dan saya pun belajar lagi. Gitu. Selanjutnya, kita ke materi yang pertama. Kalau cepat, boleh silakan cepat, kecepatan. Ibu bapak, budaya positif. Ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum ya? Tinggal baca aja, boleh baca. Budaya positif merupakan budaya dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua, dan jika terlaksana dengan baik akan mengumpulkan serta mengembangkan nilai positif yang dimiliki murid. Dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira contohnya apa? Yang pernah dan ternyata itu budaya positif ya padahal udah sering saya itu udah puluhan tahun saya itu berdoa sebelum belajar. Nah, betul. Berdoa sebelum belajar itu budaya positif yang tanpa dipaksa. Guru datang ke kelas, duduk, anak-anak sekarang udah nggak boleh Bismillah, itu kan jadi budaya, tidak dipaksa lagi. Itu dihayo-hayo, ayo berdoa. Enggak. Itu salah satu budaya positifnya. Yang kedua, apa? Ada lagi yang bisa kasih contoh? Mengucapkan salam kepada guru atau sesama siswa itu juga termasuk budaya positif dan itu pertahankan. Nanti kalau di kita ada beberapa budaya positif yang harus dipertahankan karena memang sekarang ini anak-anak cenderung ada kehilangan satu nilai karakter yang hilang. Karena anak-anak sekarang itu tidak ada komunikasi secara verbal atau secara psikis dengan kita. Kebanyakannya mereka cenderung banyak dengan gadget atau HP. Lucu kan? Anak-anak berkumpul, saya punya pengalaman, dikala berkumpul di rumah kakek, itu kan ada macam-macam cucu kakek gitu ya. Tapi kok nggak ngobrol, malah main HP aja. Itu kan karakter yang hilang. Kalau dulu malah kita zaman kita jadul ya, mungkin masih ingat sama kakek itu digendong bercanda lari-lari sama kakek. Sekarang enggak, kakeknya malah lucu aja sama cucunya. Karena kalau dengan HP itu jadi
Selanjutnya, konsep dasar modul 1, budaya positif. Jadi diharapkan di sini kita adanya perubahan paradigma belajar yang dari ceramah jadi kreatif, jadi menyenangkan. Salah satunya itu. Yang kedua disiplin positif yang kita bahas dari modul ini. Tadi setelah itu terbuka ya nggak apa-apa. Disiplin belajar, paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang saya pikir paling menarik. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam sekolah dan kelas. Nah, pekerjaan rumah kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada yang tahu? Pak Yuri, kalau posisi kontrol di sini apa Pak dalam arti yang luas? Posisi kontrol di sini, konsep dasar budaya positif kan ada beberapa. Yang ini ya. Nah, di sini posisi kontrol secara aktif itu seperti apa? Kontrol. Terima kasih. Pak Sari sudah meloncat 2 step sebelum saya jelaskan Pak Sari. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas ya. Jadi biar saya dicatat. Jadi nanti kita akan bagaimana sih posisi kontrol di sini ya. Betul. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Kemarin kita pasang ya. Alhamdulillah banyak pasang ya. 50. Ada berapa Pak? 50. 5. Apa aja Pak? Itu pertama mandiri. Bagus, mandiri. Apalagi Pak? Religius. Lari terus, 2. Gotong royong, 3. Ada yang terlupakan? Beriman dan bertakwa. Kalau saya di sini bakal mundur Pak. Coba ya. Tolong ini apa? Hotpot. Untuk terlalu jauh sini. Ternyata hotpot. Nah itu salah satunya ya. Ada 8 gotong royong, mandiri, beriman, bertakwa, terus menang kritis, bagus. Gotong royong, mandiri, satu lagi. Ada berapa berarti? Ada 6. 6. Ya, tidak ya. Jadi kalau kemarin itu ada apa? Roti manis, ada singkatnya saya. Oh, kreatif, satu lagi kreatif. Ya, kreatif ya. Jadi kita mengharapkan peserta didik kita seperti itu. Gotong royong yang ada, mandiri ada, dengan bertakwa. Dan saya pikir ini alhamdulillah kita punya visi yang tepat singkat pada yaitu apa? Ada yang tahu visi bagaimana apa? Kalau kelas 1 tak tahu karena pernah merumuskan. Guru-guru boleh bantu saya. Visi sekolah kita apa? Mewujudkan peserta didik yang KKN. Nah, apa terus satu? Kreatif, religius. Ya, betul. Cerdas, kreatif, dan religius. Ternyata kita udah memuat dari profil pelajar Pancasila. Dengan 3 itu juga kita udah memuat semuanya. Baik, bagaimana kita mencoba untuk mengubah paradigma belajar kita? Dulu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nanti pas kita bahas sana ya. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Dulu mencoba mengubah murid yang berpandangan yang sama. Ada yang tahu apa contohnya? Bagaimana kita berpandangan bahwa murid itu sama? Contoh, dulu waktu kita belajar dianggap semuanya murid bisa. Masuk SD berarti bisa menulis. Masuk SD bisa membaca. Pada kenyataannya sekarang, nah disitulah maka termasuk perilaku buruk. Kita berpikir bahwa anak bandel, anak jahil itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata paradigma baru itu seperti itu. Paradigma baru membuka wacana kita bahwa ada nanti dalam misalkan di sini kesalahan kita menganggap anak itu bandel itu salah. Ternyata tidak. Nanti akan berkaitan dengan posisi kontrol dan kebutuhan manusianya apa. Ya, nanti kita bahas.
Nah kalau sekarang untuk telekontrol kebutuhan semua tidak sama. Artinya ada diferensiasi, perbedaan. Si A bisa menulis, nggak bisa membaca, berarti kita fokus ke si A untuk membacanya. Nah gitu. Jadi untuk yang baru sekarang tidak sama. Anak-anak punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kodrat alam itu semacam gen keturunan termasuk kodrat alam. Misalkan di gedung sama di gedung sama di Sukamana berbeda. Anak yang lahir di gedung sama anak yang lahir di Sukamana beda. Itu kodrat alam. Bapak punya cantik, tapi enggak juga kan anak yang cantik itu juga kodrat alam. Terserah atau beda. Jadi nanti guru memahami pandangan guru yang berbeda. Pelaku murid tentunya memiliki tujuan. Kalau di kelas 1 mah kita sering bicara ya, ini anak kenapa setiap ini pasti seperti itu, setiap begini pasti seperti itu. Nah ternyata nanti akan ada tujuannya. Itu yang perlu kita analisis. Apa tujuan anak melakukan itu? Kadang-kadang kita melihat ada yang caper, ada perhatian ya. Ibu berat nih, ya boleh gitu. Pasti sampai, bisa saja ternyata, gitu kan? Nah itu mungkin salah satunya. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini makna disiplin cenderung diartikan seperti yang dilakukan pada orang lain mendapatkan kepatuhan, cenderung tersebut haruslah diubah. Kecenderungan itu harus diubah. Jadi dulu disiplin itu kalau takut, kalau saya nggak masuk jam 7 berarti saya dihukum di depan kelas. Kalau saya tidak menggunakan sepatu warna hitam, dihukum di depan kelas. Kalau saya tidak ikut upacara bendera, berarti kita di Muhammad, misalkannya dulu pernah ada, saya alami juga. Nah, inilah seharusnya disiplin positif itu. Ini sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri, yang berasal dari dalam diri sendiri, tidak dari luar. Kalau takut sama Pak Asep, takut sama Bu wali kelas, itu masih dari luar. Takut aturan, itu masih dari luar. Tapi kalau positifnya sudah apa namanya? Sudah tertanam, dia tanpa harus kita suruh pun sudah siap di lapangan upacara. Itu datang dari diri sendiri. Terkadang orang yang galak, ya harus seperti itu. Kalau sudah tertanam, karena itu memang disiplin positif ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus dipupuk. Makanya saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya dan Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap awal belajar berdoa, malah ditambahkan dengan begini, dengan sholawat, itu keren. Kebiasaan kita tambah terus. Mungkin nanti dengan satu ayat atau satu surat, setelah sholawat baca satu surat, misalkan kelas 1 Al-Ikhlas, kelas 2 An-Nas, kelas 3 Al-Falaq, kelas 4 Al-Lahab, kelas 5 Al-Kafirun, terus jadi nambah. Yang minimal dari kelas 1 sampai kelas 10 anak minimal bisa menjadi imam tarawih sampai Al-Qur'an 10 surat. Kan keren ya? Tanpa dipaksa, tanpa ada program khusus. Itu disiplin. Jadi nanti sholat duha tidak harus berdoa, semoga ya urusan berdoa itu. Yang kedua, upacara bendera tidak harus pasangan mengeluarkan apa lagi, ini optimal, cepat gitu kan, itu. Nah itu, sehingga kayak hal-hal PR yang kita laksanakan, kalau udah disiplin nggak akan ada yang bahas. Kenapa nggak PR? Lupa, nggak kebawa, itu nggak akan ada isu. Kalau disiplinnya itu berasal dari diri anak sendiri, bahwa saya kerjain PR itu bukan karena tugas, tapi karena kebutuhan saya. Bahwa saya upacara bendera pagi-pagi terus di depan di lapangan karena kebiasaan dari pagi. Itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Kita bersama-sama untuk itu. Dan untuk kita kan udah ada kebiasaan baik ya, berdoa terus buang sampah pada tempatnya. Nanti ada beda antara keyakinan
kelas sama kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa bedanya keyakinan kelas sama keyakinan kelas? Belum ya? Sekarang kita sudah kesana. Mancing aja. Oke. Nah, tadi kan ada anak yang kenapa sih anak tuh sukanya cari ya? Malas aja gitu kan? Di kelas tuh kalau lagi, kamu kenapa sayang? Baru aja dia mau. Nah di sini kebutuhan itu. Jadi seluruh perilaku yang dilakukan murid pada saat memiliki tujuan tertentu. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Nah mungkin ini salah satu capai ini seperti ini. Karena saya menemukan ada murid kalau tanpa disapa sama saya tidak belajar. Tapi sudah, kamu kenapa sayang? Ada salah di rumah? Ada Pak. Dia baru menulis. Nah ternyata dia butuh apa? Nah itu butuh cinta dan kasih sayang. Caper terus. Udah didekatin sama kita baru dia mau belajar. Itu salah satunya. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Mungkin menemukan di kelas ada yang anak paling gede, dia paling berkuasa. Mana berpengaruh ke orang? Dulu dia pengaruh dia berjalan itu ada kan? Kalau di kelas itu ada dulu ya. Jadi kalau dia udah ngamuk, udah ada yang lain pasti apa namanya? Pasti diam. Nah itu adalah ini penguasaan. Bahwa saya paling berkuasa di kelas ini. Pokoknya yang lain sudah kelas jadi KM. Saya harus jadi KM, itu penguasaan kebutuhannya. Yang selanjutnya, salah satu kebutuhan kebebasan. Di kelas kelima ada yang kalau ditegur berapa kali pesan sering ya. Ngelayar gitu ya. Hampir tiap hari. Nah ini bukan ini kebutuhannya. Dia pengen bebas gitu. Nggak mau diatur. Udah disuruh pakai pakaian seragam, ke seragam. Pakai sepatu, malah pakai sendal misalnya. Nah mungkin kebutuhan dasar manusia gitu. Anak itu pokoknya memang bebas. Cuma pulang ya. Nah ini bagaimana caranya untuk menemukan itu? Kalau kita sudah melakukan sesuatu perubahan, pasti ada kerjasama. Makanya kita kolaborasi. Nah, yang terakhir kesenangan. Jadi anak-anak kalau istirahat pasti, yes, istirahat pasti yes, belajar. Ya pas pulang, yes, pas belajar lagi. Ya mungkin dia kayaknya gitu. Kesenangan aja. Datang ke sekolah, ngapain kamu? Jajannya berapa? 15.000. Udah jajan masuk kelas, kamu belajar ya? Ada aja alasannya. Pak ininya. Nah mungkin itu. Kebutuhan dasar anak itu seperti ini. Saya pun baru sekarang bahwa itu berlaku di murid. Setahu saya adalah bahwa kebutuhan itu bagi orang dewasa. Ternyata murid pun memiliki itu. Dan untuk bertahan hidup kita bekerja dengan orang dewasa. Ternyata murid juga belajar. Cinta kasih sayang. Semuanya butuh cinta dengan tadi untuk bersuami istri sama istri kan butuh cinta. Ternyata anak pun butuh. Penguasaan, siapa sih yang kamu lihat dari kelas di sekolah? Oh paling berpengaruh misalnya siapa? Pasti ada. Kan? Nah ini ternyata kebutuhan dasar manusia itu juga terjadi pada murid. Harus dipenuhi oleh kita. Dan kita harus menganalisis paradigma dulu. Anak yang bandel, anak yang seperti itu adalah salah. Kita ponis salah. Tapi untuk kali ini kita tidak boleh memponis salah atau benar. Tapi apa latar belakangnya? Ternyata ada anak yang pengalaman kita kolaborasi dengan beberapa guru, ada anak yang memang nggak sekolah itu nggak diperhatiin. Aku makan kenapa? Orang tua lagi itu, jelas kita menganggap bahwa anak itu bolos. Padahal anak kita nggak sekolah, tapi orang tuanya nggak itu. Ada itu. Ada anak yang sekolah, dibawa jalan-jalan ke ibu bapak. Maaf anak saya nggak bisa hadir karena ada keperluan nih.
perilaku manusia. Ada satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Jadi anak itu pasti takut dengan hukuman. Jadi kalau ke sekolah itu karena takut pelajaran kasar, ke sekolah itu karena takut kepala sekolah marah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada anak-anak yang bisa jawab, dapat hadiah, gitu kan? Itu dia mau jawab, itu kalau hal itu nggak mau, gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi seperti apakah saya jika melakukannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Sani, saudara sekarang. Next. Nah, jadi tanggung jawab tadi ada yang motivasi eksternal atau eksternal dari luar dan dari dalam. Sebaiknya kita ataupun murid melakukan sesuatu itu harus ada dorongan kita tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan, bebas. Kalau ini ada, kalau saya jam 7 saya akan ikuti Pak KS. Wah keren Pak Asep sudah jam 7 datang ke sini. Itu masih ada eksternal. Tapi kalau di sini udah nggak ada lagi. Pokoknya mau dipuji, mau dicerci, mau di apa dihina, nggak ada lagi batasan. Seperti matahari, kita lihat matahari. Pokoknya kalau mau orang tidur bilang, panas ya matahari. Orang gunungnya jadi nggak dingin ya, tapi tetap matahari bersinar terus. Seperti itulah kita harusnya. Guru itu seperti itu. Tidak lagi memandang bahwa ketakutan yang masuk karena ada disiplin sekolah, berpakaian, ada ketentuan SKB, tidak harus itu. Nah disinilah yang harus secara sadar, tidak sadar kita tindakan seperti itu. Nah, jadi murid pun sama. Kadang-kadang yang dimasuk itu karena takut dimarahin sama guru, karena takut kesiangan dihukum, gitu kan? Kita mencoba sama-sama dan kita sepakat pertemuan ruang saat kolaborasi bahwa untuk memulai perubahan harus mulai daripada kita sendiri melaksanakannya kan. Kita hayo-hayo sudah calon gitu kan, ayo upacara bendera tapi di kantor, ayo sholat duha tapi di kantor, kayak gitu. Kita mencoba untuk tahun depan yang baik ya, karena kita punya CKR, cerdas, kreatif, ya itu akan berubah insyaallah ya. Next, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang melewatkan. Nah, nanti bersifat dulu ya. Kita bahas dulu nih. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Satu, restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang pernah menyatakan atau pernah dengar restitusi? Oke, terima kasih sudah membantu membaca. Betul. Karena biasanya kalau saya ya kan, betul. Biasanya kalau saya lakukan bukan restitusi tapi retribusi, betul nggak? Ya kan? Sering itu retribusi itu pasti retribusi, gitu kan? Tapi restitusi itu apa? Betul kata guru tadi sudah membacakan. Terima kasih. Restitusi adalah seorang ya. Proses penciptaan manusia bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga tidak bisa kembali kepada kelompok mereka dengan hal yang kedua. Ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nanti kalau ada masalah anak yang beragam, itu jangan dimarahi, tapi ditanya dulu, kamu kenapa? Kamu kenapa berantem? Betul nggak tadi? Terus ya. Jadi bagaimana ujungnya? Bagaimana solusinya? Bukan kita yang solusinya. Ayo akur. Enggak. Biarkan murid yang mengatur sendiri.
pada karakter, bukan pada tindakan. Bagaimana kita memahami karakter anak itu? Kalau tindakan mah gampang ya, anak berantem, disangka di kantor, di kelas, selesai. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Setelah tiba di sekolah, mungkin dia lagi. Bukan menerus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi yakin ya bahwa manusia tidak bersalah. Yakin karena kita tempatnya salah dan dosa. Tapi boleh nggak kita menghukum seseorang bersalah? Boleh. Boleh. Alasannya boleh. Iya. Orang yang jahat kan dihukum. Dihukum. Kita negara hukum. Ya kenapa dihukum? Ya, kan dia punya salah. Punya salah. Ya kenapa salah? Salah. Ya, kembali lagi ke dia masing-masing. Betul. Disebut salah karena ada aturan yang mengatur itu salah. Betul. Jadi kalau saya ngebrak gadget, salah nggak? Salah. Karena itu tidak begitu. Jadi kita mencet seseorang salah itu karena ada aturan yang tertulis atau tidak tertulis untuk hal itu begitu. Oke ya? Pakat nggak? Jadi nggak ada tiba-tiba ada berantem. Mana ada salah mana tadi menjadi sini? Enggak gitu. Ini juga kamu juga kenapa nangis? Kamu juga nangis. Buang kamu. Nah, enggak boleh mungkin salah. Tapi kesalahan itu akan pernah ada. Kamu ribut di kelas, kan tidak boleh dalam kelas. Jadi nanti akan kita bahas posisi kontrol ya, akan menarik ini. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan tadi. Yang tadi itu yang ada lima. Apakah anak itu kesenangan? Jadi lo kayak budak cari itu mana buang. Kalau kayak budak mau lagi duit itu mana buang. Nah itu mungkin kesenangan. Ada anak paling gede di kelas, dia menguasai semuanya harus duduk pada saya. Itu juga. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi bagaimana solusinya itu juga kan? Gitu ya. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dan terakhir menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya bagaimana dia menghadapi sikap ini. Tidak hanya kita mendengarkan acara kemana. Kamu mau kemana ke situ Pak? Kira-kira yang harus lewat mana? Lewat tarik aja Pak, terus nyebrang dan suka bakar dan aman. Nah biar anak yang itu gitu, jangan solusi. Selanjutnya, nggak jalan, kita coba di sini aja ya. Pakai yang ini. Nah, kita cari contoh. Nanti ada kuis. Murid disuruh berdiri di depan kelas, itu hukuman. Kenapa? Nanti kita bahas. Guru marah-marah ke murid, itu hukuman. Murid disuruh menulis saya tidak akan melawan, itu hukuman. Konsekuensi, nanti kita bedakan apa bedanya konsekuensi, restitusi dan hukuman. Ya, ya. Guru memberikan konsekuensi guru berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan menghormati murid. Kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang harus disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Yang terakhir, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ada yang bisa berpendapat bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi dan restitusi? Contoh saya kasih kasus. Ada anak yang ke sekolah tidak memakai topi, terus kita hukum berdiri di depan lapangan. Apa itu maksudnya? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. 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 Alasannya ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Jadi ada anak yang tidak memakai topi, terus kita suruh ke depan. Konsekuensi. Sekali lagi tidak ada salah benar kan di sini ya? Silakan. Hukuman. Alasannya? Oke. Nah, di sini kuncinya. Kalau hukuman tadi betul ada aturan tertulis atau tidak tertulis bahwa kalau upacara itu harus memakai topi, petugas putih-putih, sepatu
hitam. Dan tiba-tiba anak tidak melakukan itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, misalkan, contohnya saya kasih tahu aja langsung. Ada anak yang menumpahkan minumannya di kelas dan ibu guru menyuruhnya, tolong kamu pel ini. Itu apa? Konsekuensi. Jadi yang ada berhubungan dengan dia sendiri, Bu. Anak datang ke sekolah terlambat 15 menit. Terus gurunya bilang, oke, kamu tunggu di luar 15 menit. Itu hukuman atau restitusi? Apa konsekuensi? Hukuman, betul. Harusnya bukan kita malah mengajar di luar, tapi nanti nambah waktu 15 menit. Itu namanya konsekuensi. Jadi kalau kamu telat 15 menit, berarti nanti kamu pulang setelah 15 menit. Itu bedanya. Bisa paham nggak antara hukuman dan restitusi? Anak membuang sampah sembarangan, terus pasang suruh semprot jam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi gimana sebenarnya? Kasus barusan ada anak buang sampah sembarangan. Konsekuensinya bagaimana? Ngambil sampah. Betul Bapak, ambil sampah. Kita langsung ke restitusi ya. Kalau restitusi, bagaimana ada anak yang membuang sampah? Ada anak membuang sampah, cara restitusinya bagaimana? Ada yang bisa silakan berpendapat bagaimana caranya? Ya, memberikan keyakinan kelas. Jadi anak ditanya dulu, kenapa kamu buang sampah? Udah gitu, tahu nggak peraturan di sekolah apa? Oh iya, tidak boleh buang sampah. Bagusnya gimana? Jadi Pak, aku ambil aja deh, aku soalnya. Nah itu restitusi. Jadi anak itu menyadari bahwa itu salah, terus perbaiki kesalahannya, dan dapat solusi sendiri. Saya kan nggak nyuruh kamu buang sampah, enggak. Tapi bagaimana anak? Kamu tahu nggak kesalahan kamu? Oh iya Pak, saya buang sampah sembarangan. Kenapa salah? Aturannya kan nggak boleh ya Pak ya. Nah dari itu tahu salah dong? Ya. Bagusnya gimana solusinya? Jadi aku ambil ya Pak. Terus gimana? Ya aku buang atau aku sapu dulu deh Pak, boleh kan? Nah itu restitusi. Jadi nggak ada hukuman apapun, tapi bagaimana menjelaskan kepada peserta didik bahwa perbuatan itu salah. Next, ternyata nggak berjalan. Selanjutnya ya. Nah ini pasal ini kita bahas nih. Posisi kontrol dulu, awas. R-nya harus jelas ya. Jangan boleh dibahas. Posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum. Penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira dari ini kebanyakan dari kita yang mana? Kira-kira pengalaman kita, kalau semua adalah penghukum. Dan sama, saya adalah sebelum mengenal ilmu ini, saya adalah penghukum. Mungkin ibu-ibu tahu ya, depan saya ada anak yang ya gitu ya. Ada anak yang tiba-tiba membaca surat Al-Fatihah gitu kan. Ya itulah. Bagaimana bedanya menghukum? Memutus bersalah. Kenapa teman-teman? Udah mulai? Iya, mulai. Udah mulai? Maaf ya, ada kawan teman-teman. Nah, dari 5 posisi ini mungkin kebanyakan dari kita termasuk saya akui sebagai penghukum. Karena sok tahu aturannya dia gurunya. Mustalah, datang, di depan kamu berdiri. Saya penghukum. Dan mungkin saya juga sebelumnya adalah ini. Jadi kita bahas. Nah, contoh penerapan dengan posisi kontrol. Kasusnya murid tidak
lisan atau penjelasan lain. Seperti saya pernah melakukan anak dimanggil di depan dan yang lain. Ternyata itu penghukum. Terbuktian ya, saya penghukum gitu kan. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Atau ada anak ungkapan kita yang paling simpel adalah buat pusing itu. Jadi yang buat pusing siapa? Anak kan, ya gara-gara aku jadi pusing, gitu kan? Ungkapannya kayak gitu. Kalau teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo kamu yang lain. Teman, kadang-kadang juga ini ada. Kalau ini nanti efeknya jadi penendam. Kalau ini anak jadi nggak mau ngerti guru. Kalau ini jadi teman ngerucap kadang-kadang. Aku berdua-dua. Nah, pemantau, ya ada kita banyak pemantau juga ya, laporan PKS, ya begini. Kemudian gimana? Kamu sudah melanggar protokol sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nanti saya cek kebijakan apa yang sudah dilakukan dan biasanya laporan. Nah, untuk kita diharapkan kita posisi yang seperti ini, manajer. Jadi setiap ada kesalahan anak itu ditanya dulu ke manajer atau tidaknya, apa kesalahannya, bagaimana solusinya, gitu ya. Oke, Pak Sani boleh berpendapat dan kira-kira dulu Pak Sani ya seperti posisi mana kalau ada sebelum mengenal ada yang posisi ini. Sepakat nggak? Atau gini ya, saya tanya dulu sebelumnya. Dari posisi kelima ini, mana yang lebih baik? Apa? Manajer, sepakat ya? Manajer ya? Manajer ya? Kalau saya mengakui banyak saya menjadi penghukum ternyata ke anak. Harus tobat ya berarti ya. Oke, Mas Andi kira-kira posisi sebelum mengenal ini nih. Silakan Pak. Kan tadi udah lihat nih posisi yang kedua ini kalau sudah ada. Bagaimana nih? Kira-kira yang mana Mas Andi sering melakukan selama menjadi guru di kelas? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Udah bagus bisa mengakui bahwa saya sebenarnya itu cenderung lebih mengakui kesalahannya kalau sudah. Jadi kenapa di sini membuat rasa bersalah apa? Jadi sebelum ke pemantau atau ke manajer atau ke poin-poin yang lainnya mungkin di sini lebih efektif untuk membuat rasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan pasti kan ada obrolan ke guru sama sana, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu, tahu nggak kamu itu salah, kamu seperti itu. Jadi si anak mungkin mulai berpikir, oh iya saya salah, saya harus bagaimana setelah saya melakukan kesalahan itu. Ya, tepuk tangan dimulai buat pusat pasarnya. Dan ternyata apa yang dilakukan awalnya merasa membuat rasa bersalah, tapi di akhir ini beliau adalah seorang manajer. Karena ada ungkapan tadi Pak, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah ungkapan manajer. Jadi biarkan anak mencari solusi sendiri. Untuk guru, kamu bersalah ya, kita minta maaf sama dia dong. Nah, nggak aja. Ya. Selanjutnya, nah inilah salah satu apa namanya contoh atau perilaku kontrol negatif, kontrol positif, dan kontrol diri. Ibu bapak dari Allah, ternyata bentuk perilaku ini seperti inilah. Penghukum itu ternyata belum berbuat menghakimi. Kamu mah oleh mau misalkan itu juga penghukum ternyata. Kamu mah gimana? Kamu mah bisa
ceramah, mana begitu dokter begini gitu kan. Nah itu bedanya. Kamu sudah berceramah berapa? Nah ternyata seperti inilah keadaannya. Bahwa untuk mengatasi bersalah, ceramah, menunjukkan kecewa yang paling dalam. Terus yang keduanya untuk teman, membuat alasan-alasan kenapa nggak boleh ya nanti ya. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, kamu melakukannya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah ini salah satu contohnya hal-hal yang menjadi yang penting adalah bagaimana kita menjadi manajer, kontrol ini, bahwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan boleh menjawab. Kenapa kamu berantem? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Kenapa kamu tidak memakai topi? Nah setelah itu baru yakin. Apakah itu salah? Oh iya Pak salah. Yakinkan dulu. Setelah itu maka bagaimana cara kembali? Maka dikenallah setelah ini adalah. Nah ini ada kuis ya. Ada kuis dulu boleh ya? Nah itu ya. Nanti boleh untuk menjawabnya. Masih ingat kan posisi yang ini kan? Saya akan tutup boleh maaf ya. Nah, dari sini kita cek ada beberapa kegiatan. Tolong ajukan tangan yang betul dan berputar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan dari kelima kontrol ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buri? Terima kasih. Kami juga kan nanti dari baru. Membuat berdasarkan masalah. Bu Ajan sama atau beda? Sama. Ada yang beda? Sama. Oke. Kita catat ya. Yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Lanjutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bang, penghukum bukan jadi penghukum yang lainnya. Hah? Sama juga. Kayaknya ini ada hubungan keluarga ya. Gua jadi sama guru ini, kok hidup terus gitu. Iya ya. Ayolah, lakukan dulu saya. Oh, teman ya. Bapak teman dulu. Teman dulu teman. Makanya kan saya. Iya. Selanjutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu akan mendapatkan stiker hari ini? Apa kira-kira? Pas. Kadang jawab ya, satu lagi. 5 aja ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer paling kompak kalau ini. Nah ini jawabannya. Karena manajer itu bijaksana, yang paling bijaksana. Padahal menurut saya. Jadi yang satu itu penghukum. Jadi kalau di rumah sama ini sama ternyata. Yang tempat itu sekolah sama. Jadi kalau ada anak yang kamu tuh mengecewakan bapak, kamu itu saja dan kamu itu menghukum. Padahal anak tidak harus sama dengan orang tuanya. Kalaupun ada ungkapan bahwa perilaku ayah nurut pada anaknya, tapi tidak harus menghukum.
penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, keyakinan kelas apakah sama dengan ini? Saya ulangi dari awal. Nah, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kita akan belajar di sini bagaimana cara membedakan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Kalau kita ini kenapa saya baca di sini saya kesepakatan. Saya bacakan kesepakatan kelas seperti itu ya. Jadi bedanya adalah kalau kesepakatan kelas sesuatu yang disepakati bersama, hasil rapat, hasil diskusi sama anak-anak. Contoh kalau saya awal belajar sama anak kelas 6, biasanya kelas 4 apabila masuk tidak boleh telat. Maka yang kata saya hukum ya, saya belum tahu bahwa itu nggak boleh begitu. Kalau tidak tepat waktu, apa hukumannya? Anak sebelah lanjut. Pus apa? Aku saya Pak. Padahal itu nggak boleh ada kayak gitu. Sepakati aja bahwa masuk seperti ini, pulang seperti ini, kondisi baju seperti ini, harus seperti itu. Tidak harus ada hukuman gitu, karena ya kita akhirnya anak gampang jatuh hukuman itu. Kan ini masih takut, bukan karena disiplin masuk karakternya sendiri, tapi masih takut karena hukuman itu. Nah, di sini akan kita jelaskan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Tapi kita udah punya tiket. Mana ya? Ada ya? Kita tiketnya. Ya kan? Tanpa disuruh lagi. Yang kedua, menghargai teman dan guru. Nah, masalah tetap tertib. Nah, Pak, masalah tetap tertib berarti kata tertib itu adalah kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Itu ya. Nah, ini lebih abstrak dari peraturan, artinya tidak harus ditulis ya. Sedikit saja, tapi sudah diingat kayak tadi 5S 8 kantor tidak boleh kasar. Berupaya yang universal. Kalau universal itu yang no smoking misalnya, yang tidak ada merokok, itu kan nggak boleh kita bakar di dalam, bukan seperti itu. Dibuat dalam positif. Seperti itu. Dan satu hal, ternyata untuk membangun ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya, nggak bisa juga. Nah ini segitiga restitusi. Ini bagian terakhir, nanti kita kesini ya. Bagian terakhir Pak, insya Allah. Bentar lagi ya. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi. Apa yang masuk dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah bagaimana kita mendapatkan 3 hal dalam membuat sebuah penyelesaian masalah antar siswa. Yang pertama harus kita lakukan adalah stabilkan identitasnya. Contoh, nanti ada contohnya, tapi akan saya berikan contoh di sini secara verbal. Apabila anaknya berantem, bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Cara apa bagaimana kita tahu bahwa ini adalah menstabilkan identitas? Tentunya kita panggil dulu, misalkan Alka dan Aska berantem. Alka di sini, Alfa di sana misalnya. Kita tanya, kenapa kamu berantem sama Alka? Dia jelasin dulu, kita tanya lagi, kamu kenapa berantem? Dia jelaskan kamu. Kita dua iya, itu adalah tadi identitas. Jadi kita mendengar dari kedua belah pihak yang berantem. Tapi maaf, tidak berpihak siapapun. Itu menandakan identitas bahwa jadi ini loh Pak. Itu betul. Ini enggak Pak, itu nanti ada perdebatan. Itu seperti tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saat berantem, ternyata akan mengeluarkan ungkapan misalkan. Dan saya tahu saya ditonjok pertama. Tonjok. Kata kerja tonjok. Yang satu menghina. Tanyakan kan, apakah menonjok itu dibenarkan? Oh tidak, itu salah. Nah, anak
misalkan saya kalau saya mana juga gak salah. Misalkan mana itu kan siap ternyata itu salah apa enggak? Salah. Itu validasi tindakan yang salah. Dan untuk bagaimana caranya? Menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau saya apa yang kamu lakukan? Oh iya saya minta maaf ya. Oh iya saya mau depan itu ya. Kurang seperti itu ya. Nah, sebelum sesi akhir, saya menonton ini hasil karya kemarin, hasil karya apa namanya? Apakah salah? Nah ini contoh restitusi yang saya lakukan. Apakah para disebutkan? Apakah kewajiban berjalan karya apa? Baik, saya buka YouTube aja langsung ya. Saya buka YouTube aja kalau gitu kita. Jadi saya kemarin melakukan aksi nyata berupa apa namanya, berupa restitusi dan kebetulan terekam juga Pak. Bapak terekam juga, terus Pak lagi terekam juga dan ini hasilnya Pak. Sebelum ini ya, nanti kita main bentar di akhir acara kita main. Maksudnya, nah ini contohnya. Semoga ada suaranya. Kalau ini suaranya tapi tidak apa. Kita nonton dulu bentar ya. Setelah ini boleh siapkan HP-nya dan mohon duduk kuota sedikit. Nah, ini kasusnya. Kita lagi sebentar ya, tahu dulu ya. Bentar. Kasusnya ini nyata, bukan rekayasa. Nafisa dan Maida bertengkar karena Maida meminjam HP. Nafisa tidak minta izin terlebih dahulu dan menertawakan Nafisa jatuh saat meminjam Maida. Jadi ceritanya, HP Nafisa itu baru ceritanya, gitu kan? Terus diambillah sama Maida tanpa izin, dikejar dan si Soledad dia kecewa, itu jatuh. Ternyata Maida bukannya nolongin malah ketawa-ketawa. Dan inilah restitusi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Contohnya seperti ini. Cuma pinjam aja Bu, gak apa-apa, HP-nya gak ada masalah. Kalau ada HP-nya saya juga akan bahas. Bagaimana HP-nya? Ya saya balikin saja gak ada masalah HP-nya. Jadi cuma, nah ini tanggapan siswa. Saya juga berterima kasih nih Pak kepada Bapak ya. Oke, dan itu sudah alhamdulillah ada komen ternyata di sini.
Nah, nanti pun sekarang Bapak Ibu akan minta seperti itu, tapi dengan cara yang berbeda. Silakan siapkan partainya. Siapkan HP-nya sekarang ya. Kita akan melakukan sebuah refleksi. Nah, silakan gunakan HP. Cara satu, buka Google Mentimeter Joy atau ke depan pakai barcode, boleh. Nanti bagaimana kita refleksi hari ini hasilnya apa ya? Ada hasilnya ya tidak hanya mendengarkan saja. Silakan. Bentar. Saya open dulu sekarang, presen dulu ya. Udah pada masuk belum? Belum ya? Oke, silakan. Kalau pakai barcode, juga ke depan aja pakai barcode. Silakan. Saya sambil bantu ya. Ya, boleh masuk. Oke. Boleh bisa? Sok. Pakai barcode boleh, pakai ini. Ketik aja, Bu. Mentimeter Joy. Oh, ini beriklan. Nah. Oke. Yuk pesan silakan. Enggak apa-apa. Enggak akan ada namanya jadi ya, tapi saya tahu bedanya. Langsung join. Ini. Mentimeter Joy. Oh, ada tulisannya. 713. Mau satu mau dua boleh, boleh juga boleh. Ketik aja. Yang kalau apa? Yang memang favorit itu apa? Sebagai penghubung. Ya. Jawabannya kan tadi udah ada yang dikasih ya. Satu tiga. Bro, ini udah masuk ke gue ya, keren. Nah, tadi bilang itu, bisa. Sudah masuk semua? Ya, itu ketik aja. Posisi kontrol yang mana sudah masuk semua ya? Sudah ya? Kita cek satu-satu ya. Sudah terasa sudah jam 12 dan itulah karena bahagia ya. Aja gitu ya. Sudah terasa betul. Sudah terasa seolah-olah baru ke kemarin. Nah, itu ada jawabannya. Silakan saya pertama ya. Penghukum manajer katanya. Saya kecewa sekali dengan Anda. Pak Respon, ada penghukum dan manajer, berarti dua-duanya belum sama. Kebanyakannya penghukum, satu manajer. Oke, yang kedua udah? Udah, yang kedua udah ya. Nah, bagaimana cara salah? Belum. Ternyata yang saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa dengan kamu itu penghukum banyaknya. Dan sepakat ya bahwa apabila ada yang bilang saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah hukum. Terima kasih sudah paham itu. Yang kedua udah belum? Bentar, saya cek dulu. Nah, yang kedua silakan.
Bisa pakai tanda panah bro. Belum ada respon. Yang pertama tadi udah ya, sepakat. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk dalam kategori apa? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankan? Pemantau atau manajer? Pemantau. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Kata kuncinya adalah anak itu disuruh menyelesaikan sendiri. Berarti ingat kalimatnya, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Silahkan ketik bisa aja. Oke? Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Loading ya, nanti banyak yang masuk ya. Sok jawab dulu aja, nanti coba. Udah, ada yang masuk nggak? Nah, ada pembuat rasa bersalah. Ada dua respon tuh. Coba lagi. Oke, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa di situ? Nah, yang satu, berdasarkan pengalaman pribadi, ada posisi manakah? Bapak Ibu, ada nggak yang tidak? Yang ini lebih banyaknya ternyata dari 3 respon, pemantau, pembuat bersalah. Dari 4 respon ya. Kalau yang pertama 7 respon, penghukum paling banyak, dan itu betul ya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah ungkapan seorang penghukum. Kalau yang ini bagaimana cara melakukan masalah itu sebenarnya adalah manajer. Bagaimana anak untuk disuruh mencari solusi sendiri, itu penting. Kalau yang ini silakan. Oke teman, apa lagi? Jadi nggak ada namanya kan rasa terjamin, insya Allah ya. Rasa terjamin ya. Oke, berdasarkan pengalaman pribadi, ada di posisi kontrol manakah? Bapak Ibu manajer, keren, ada yang di sana. Alhamdulillah. Iya ya. Siapa ya? Siapa ya? Oke, baru respon. Silakan ini ya. Ada yang nggak bisa angkat tangan aja kalau Pak nggak bisa masuk. Dan satu lagi ini penting nih. Biar saya evaluasi. Bagaimana cara saya menyampaikannya? Teman, satu teman dua nih. Saya minta satu orang lagi ya, berespon. Baik, kita aja, kita lanjut. Nah, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini untuk pembelajaran digunakan dalam pembelajaran? Silakan saya minta pendapatnya. Dari tadi saya berbicara, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam pembelajaran? Mohon saya tunggu. Karena kalau cara itu lebih bahaya ya. Belum ada respon nih, belum ya. Ya tadi dari awal apa materi apa gitu, lagi materinya tentang apa itu yang kontrol. Waktu itu udah gratis ya, itu aja. Tapi saya harus nunggu dulu, saya tunggu. Nggak ada ya, ini nggak apa-apa. Nanti setelah ini juga boleh ya. Maksudnya ini buat evaluasi saya. Bagaimana kedepannya hal-hal mana yang saya perbaiki dalam menyelesaikan materi gitu. Jadi kalau ibu tadi bapak terkesan dengan kontrol, berarti saya lebih baik di situ menyelesaikan dengan bagus, di sisi lain belum bagus, gitu kan? Seperti itu Pak. Untuk refleksi saya sendiri sebenarnya. Jadi biar nantinya oh iya di sisi ini saya perbaiki penjelasannya seperti apa. Istilahnya diganti aja.
Iya. Oke, Silakan telepon. diganti bisa ya di Maka tahu ini posisi betul Pak laptop coba. Mengetahui posisi kontrol kita sudah bisa membedakan antara kesepakatan dan terima kasih teleponnya yang lainnya boleh ya. Karena ini boleh berpendapat bebas. Dan di sini sudah ada namanya. Jadi saya berikan kerasa. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin waktu kita sudah terlalu lama ya. Karena satu jam sudah lewat, jadi mohon maaf. Saya mana temannya teman. Belum tahu Pak, bosan di jalan tapi sudah nggak apa-apa. Dan sekarang sudah mau merekor. Baik, yang terakhir. Kata-kata sebelum menutup saya adalah saya akan memberikan semangat kepada Ibu Bapak sebagai semangat saya sendiri. Imam Ghazali berkata, kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membangun duri serta mencakup rumput dan tumbuh di celah-celah tanamannya. Jadi untuk memperbaiki murid itu adalah tugas kita. Tapi jika sudah berhasil, maka guru seperti kopi yang dimakan atau seperti gula yang dimakan dalam kopi. Kalau kopi manis, siapa yang salahkan? Gula. Kopi pahit, siapa yang salahkan? Gula. Karena kurang gula. Tapi kalau kopinya pas, rasanya pas, apa yang disebut? Kopi. Itulah kita guru kayaknya gula. Kalau kelebihan disalahkan, kurang disalahkan. Jika pas, tidak dinyatakan bahwa gulanya pas nggak ada tapi kopinya pas. Sebenarnya ini juga sejalan dengan pendapat yang Dewantara bahwa guru ibarat seorang petani yang bagaimana memupuk, mengolah tanamannya menjadi sebuah tanaman yang berbuah. Itulah guru. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mendengarkan saya sharing, dan terima kasih sharingnya dapat lebih banyak dari Bapak Ibu juga sama Ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.